Guys, kami dari UAD nih mau mengerjakan tugas PIS, yaitu tugas komunikasi antar budaya, teman-teman. Di sini ada teman saya, Mas Dewa. Di sini ada saya, Fadil, dan di sini ada Mas Rian. Di sini ada Raihan, dan di sini ada Sahlan Salaputra. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita udah sampai di depan candi nih. Ini namanya Candi Prambanan, teman-teman. Candi ini terletak di ada dua daerah, ada daerah Yogyakarta dan ada daerah Klaten. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah kesini, enjoy video kami, tonton video kami sampai selesai dan ikuti keseruannya. Cekidot. Sugeng Enjing Sugeng Rawo saking Yogyakarta, jalan-jalan leren mangan rasa istimewa, ojo lali oleh-oleh borong semua. Sugeng Mindak Sugeng Motor saking Yogyakarta. Ayo podo ngalor, ana gunung kopi lan lavatur Merapi. Ora sedo wedi saiki kabeh wis sepi. Aja mimpi bibu, ayo podo gengan tiga daripada selak kandas. Lali cataketan, tahu tempe bacem rasane sing bedan. Borong salak Sleman, laku roto ngetan jebul wis tekan Prambanan. Tunggu kameramu ratu pokok menantimu sampai delok ning ngarepmu ngerti upload di storymu. Enjoy Yogyakarta, explore Nusantara. Iki Indonesia diarani tanah surga. Tresno Yogyakarta, Tresno Indonesia. Kesel ngeluh stres kafe hilang berkotolan di Yogyakarta. Budane ngangeni wongane rendah hati. Jogja istimewa, ayo kabeh dolan mriki, ayo kesir. Enjing Sugeng Rawo saking Yogyakarta, jalan-jalan leren mangan rasa istimewa, ojo lali oleh-oleh borong semua. Sugeng Mindak Sugeng Motor saking Yogyakarta. Sesuke odong idul, jajah gunung kidul, tubing gua pindul salah satu nilai unggul. Jajan sego abang, sayure lombok ijo, lawuh walang goreng hati-hati nek ra jodoh. Ayo dilanjut dolan ning pinggir laut, panoramane Indrayani pancen paling yahut. Ora pengen umum kok dom rene dipun cobi, ngejak gentaan kanca dolanan family. Indonesia memiliki begitu banyak situs candi yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat beragam, dengan masuknya berbagai budaya sangat mempengaruhi berbagai peninggalan sejarah di Indonesia itu sendiri. Dengan masuknya budaya asing dan berbagai kepercayaan agama dari berbagai kalangan pendatang yang masuk ke Indonesia tersebut ternyata cukup memiliki dampak besar terhadap perkembangan agama dan budaya yang dianut. Dari berbagai latar belakang sejarah berdasar agama dan budaya yang beragam tersebut menjadikan banyaknya situs-situs bersejarah di Indonesia juga ikut terpengaruh. Salah satunya kebudayaan Hindu, Buddha yang banyak sekali mewarnai perkembangan sejarah di Indonesia dengan hadirnya berbagai macam candi sebagai warisan sejarah dari berbagai kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha di masa lampau. Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah cukup berupa candi tersebut yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia, dan salah satu situs candi dengan kompleks terbesar adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan adalah bukti sejarah dari bekas peninggalan kerajaan percorak Hindu di masa lalu yang masih berdiri kokoh dan dijaga keberadaannya hingga saat ini sebagai salah satu warisan peninggalan dunia dan berbagai bukti sejarah. Sejarah Candi Prambanan. Candi dalam penggunaan kata pada bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebut bangunan keagamaan di mana terdapat situs pemujaan kuno dari peradaban Hindu dan Buddha. Karya ini adalah tempat untuk menyelenggarakan upacara pemujaan seperti pemujaan dewa, menghormati leluhur, atau menghormati Buddha itu sendiri. Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan dibangun dengan sangat megah, detail, berhias mewah, dengan cita rasa estetis yang tinggi, dengan menggunakan teknologi arsitektur mutakhir pada masanya. Bangunan-bangunan tersebut selama ini menjadi bukti tingginya budaya peradaban nenek moyang bangsa Indonesia.
Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu Shiva terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pelindung, dan Shiva, dewa berusaha. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, dan memang di Garbagriha atau aula utama candi ini terdapat arca Siwa yang tingginya mencapai 3 meter karena prioritas sekte Siwa untuk menyembah dewa Siwa di candi ini. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Yakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dan istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung, yaitu Brahman atau Brahman, realitas abadi yang tidak dapat digambarkan yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain adalah bahwa para Brahmana dapat merujuk pada zaman keemasan kuil ini adalah para Brahmana. Sejarah Candi Prambanan terbentuk. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di zaman kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Hasi Maharaja Pakai Pikatan, saingan Candi Borobudur, dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Candi Prambanan. Beberapa sejarawan telah menduga bahwa bangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Jawa, yang terkait dengan teori kepercayaan kembar wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Shiva kembali mendapat dukungan kerajaan, serta dinasti Syailendra cenderung menganut agama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Maedang telah mengalihkan fokus dukungan agama dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan Shiva. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambhu. Berdasarkan prasasti Siwagra yang berasal dari tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagra atau Candi Prambanan sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalirkan aliran sungai di dekat candi. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah asli sungai melengkung ke arah timur dan dianggap sangat dekat dengan candi sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat saluran sungai baru yang memotong kolokan sungai dengan sumbu utara selatan sepanjang tembok barat di luar kompleks candi. Aliran lama dari sungai asli kemudian diisi untuk menyediakan area yang lebih luas untuk pembangunan serangkaian candi perwara atau candi wali atau candi pendamping. Halo guys, tak terasa nih udah sampai di penghujung video. Kita tadi udah keliling-keliling di kompleks Candi Prambanan, cukup melelahkan juga, dan udah lihat-lihat apa aja sih yang ada di Candi Prambanan ini, dan banyak memberikan kita edukasi lebih tepatnya ya, dari apa yang tidak kita ketahui. Jadi kita menjadi tahu culture apa sih yang ada di Candi Prambanan itu sendiri, dan budaya apa yang ada di Candi Prambanan itu sendiri kita jadi tahu. Dan mungkin teman-teman kita dari berbagai daerah, ada Salan yang dari daerah Ambon, ada Mas Rian dari daerah Lombok, ada Agung dari daerah Indramayu, ada Mas Dewa dari daerah Lampung, dan ada Hamdan di balik kamera dari mana lu? Pangandaran. Oke. Pangandaran. Dan saya sendiri dari Klaten. Nah, apa sih yang kita dapat dari bisa dibilang kita study tour ya, karena kita belajar sambil tour keliling candi. Yang kita dapat dari ini semua
adalah yang pertama adalah ilmu itu tadi tentang budaya yang ada di daerah lain, dan tentunya bagaimana kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang baru. Contohnya dari pengunjung lain dengan pengunjung lain dan dengan Pak penjaga dan bapak-bapak tour guide yang ada di kompleks Candi Prambanan. Mungkin akan kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan kami kelompok berapa kita ya? Kelompok terakhir. Kelompok 7. Oke. Mungkin akan kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap tonton project kami selanjutnya jika ada. Dan tetap pantau kami di channel YouTube kami. See you in next video. Like, subscribe, and comment. Bye.